Kalau Anies punya kuasa dan kemudian kalian dipersekusi sama kelompok pendukungnya Anies gitu ya, ya dia juga nggak akan peduli sama kalian, dia akan biarin aja itu. Jadi ya tolong dipikirkan lagi lah. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua teman-teman kalian yang pacaran tanpa tujuan. Yang sebatas untuk seneng-seneng, jalan-jalan, tapi nggak pernah punya rencana untuk hidup bersama-sama. Nggak ada rencana untuk nikah gitu. Pacaran ya pacaran aja. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Yohanes. Enggak, Anies Baswedan gitu ya. Ya karena Yohanes ini kan nama yang mulia di agama Kristen gitu ya. Jadi nggak cocok lah untuk kita tertawakan gitu. Tapi Anies Baswedan ini bukan siapa-siapa dalam agama Islam. Jadi boleh kita tertawakan. Ya karena ketika Anies itu datang ke Papua dan kemudian berkunjung ke rumah doa Alfa Omega gitu ya, orang-orang berpikir bahwa rumah doa Alfa Omega ini adalah kelompok Kristen yang sesat gitu ya. Yang sebelumnya diberitakan itu sudah dibubarkan sama pemerintah karena mereka itu melakukan ritual-ritual yang seks bebas, yang naik ke bukit berpasang-pasangan tanpa baju sehelai pun gitu. Lalu kemudian harus bersenggama di atas bukit gitu. Jadi orang-orang pikir bahwa rumah doa Alfa Omega yang menerima Anies ini adalah kelompok Kristen yang sesat gitu. Dan itu yang disampaikan di videonya Ade Armando di Cokro TV sebelumnya gitu. Dan saya juga pikir, oh jangan-jangan bener nih kelompok sesat. Dan itu sesuai gitu. Kalau Anies diterima sama kelompok Kristen yang sesat, itu wajar-wajar aja gitu. Sesuai sama FPI, HTI, sesuai gitu. Yang sama-sama dibubarin sama pemerintah, nah itu. Yang sama-sama pro dengan Puncak Bogor. Dengan kawin kontraknya gitu kan. Sama, soal seks bebas aja gitu. Tapi ternyata video Ade Armando itu kemudian dihapus dan semalam muncul klarifikasi bahwa ternyata kelompok Kristen yang menerima Anies Baswedan di Papua itu ternyata bukan kelompok Kristen yang sesat katanya. Ini kelompok Kristen yang lurus. Ini tambah kaget saya, kok bingung saya gitu. Lah kok bisa umat Kristen yang lurus, yang waras malah nerima Anies? Aneh gitu kan. Kalau seandainya mereka kelompok yang sesat, saya nggak kaget gitu, wajar, sesuai, satu frekuensi. Tapi kalau yang waras, umat Kristen yang waras malah nerima Anies, ini aneh. Ya karena ini bukan soal kemanusiaan, ini bukan soal membenci sesama manusia, enggak. Kalian silahkan aja dengan ajaran kalian yang penuh damai itu kita terima. Saya juga mau dengan ajaran yang damai di ajaran agama Kristen gitu. Saya setuju dengan itu. Yang kita nggak boleh membenci sesama manusia, saya setuju. Ajaran agama Islam mengatakan kayak gitu juga. Tapi kalau soal Anies datang ke rumah Tuhan, di rumah doa Alfa Omega ini, datang ke kelompok umat Kristen gitu ya. Ini bukan soal kemanusiaan lagi. Ini tuh soal peluang dan ruang dia untuk menciptakan kemungkinan bahwa dia bisa maju sebagai capres. Ini soal politik gitu. Ini bukan soal kemanusiaan. Ketika Anies datang ke rumah kalian, datang ke rumah Tuhan kalian, dia tujuannya bukan untuk silaturahmi, tapi untuk menaikkan elektabilitas dia gitu. Dengan tujuan agar dia bisa diterima sama masyarakat luas. Jadi kalian itu cuma dimanfaatin aja gitu. Dan masalahnya gitu ya, masalahnya si Anies ini didukung sama orang-orang yang selama ini saya sebut sebagai kadrun-kadrunista, ahlul fitnah wal jamaah. Yang anti dengan Pancasila, anti dengan kebinekaan, anti dengan adat budaya Indonesia, yang ketika ngelihat patung-patung mereka ketakutan gitu, dibongkar, dirobohin. Ketika ada patung salib dibilang ada jin kafir gitu. Itu kelompok dia nih. Kelompoknya si Anies ini. Jadi kalau kalian kemudian menerima Anies dan memberikan panggung politik kepada dia, bagi saya itu adalah kesalahan yang nggak boleh dilakukan sama kalian gitu. Ini bukan soal cerita Ahok di Pilkada 2017, bukan soal cerita di masa lalu.
Tapi soal cerita yang terus berlangsung sampai sekarang, dan itu terjadi sampai detik ini, sampai hari ini gitu. Para pendukung Anies itu anti dengan kalian. Yang menganggap bahwa Kristen itu ya nggak boleh ditemenin gitu ya. Nggak boleh berteman dengan kelompok Kristen. Wah, ini mereka ini kafir gitu. Itu kelompok dia nih, kelompok para pendukung Anies nih. Jadi kalau kalian malah memberikan Anies panggung politik, bagi saya itu ya dosa besar. Kok bisa gitu? Itu kan jadinya apa yang saya lakukan dan teman-teman yang lain yang membela kalian, yang coba meluruskan kelompok pemikiran kadrun-kadrunista ini kan, itu kan jadinya percuma gitu. Selama ini kita tuh belain kalian gitu. Dari kelompok kadrun-kadrunista ini, lah kok kalian malah memberikan panggung kepada Bapak Kadrun? Aneh gitu. Umat Kristen yang waras, yang jelas, yang benar dan di jalan yang lurus gitu ya, mestinya tahu berbedanya antara kemanusiaan dengan panggung politik seorang Anies Baswedan gitu. Karena pada akhirnya kalau kalian terus memberikan peluang, membuka ruang kepada Anies, yang dirugikan di negeri ini ya kalian gitu. Karena kalau kelompok radikal itu semakin mendapatkan angin segar dari pimpinannya, dari orang-orang yang nantinya bisa berkuasa di Indonesia gitu, yang dirugikan pasti kalian. Lawang sekarang mereka nggak berkuasa aja, kalian sudah banyak diintimidasi kok gitu. Sudah di sweeping, diperiksa, nggak boleh Natalan di rumah gitu. Itu ada tuh videonya kemarin tuh. Beberapa hari setelah Anies datang berkunjung ke rumah Tuhan kalian gitu. Jadi ada orang, sekelompok orang di Bogor gitu ya, melarang orang Kristen beribadah di rumah. Karena dianggapnya bahwa ini adalah rumah pribadi katanya. Bukan rumah ibadah. Jadi kalau kalian beribadah di sini, di rumah pribadi, itu nggak sah. Emang kita nggak tahu apakah dia ini pendukung Anies atau enggak. Tapi kalau kita mau analisa gitu, orang-orang kayak gini, nalarnya yang nggak jalan, itu kalau disurvei, ditanya siapa yang mau dia pilih sebagai capres atau sebagai calon gubernur DKI dulu gitu ya, pasti Anies pilihannya. Pasti Anies gitu. Kalau disurvei pasti partainya ya partai yang itu, partai sapi. Nah ini terjadi terus sampai sekarang dan masih terjadi gitu. Nah kalau kalian memberikan ruang dan peluang bagi Anies untuk memenangkan kontestasi pilpres misalkan, memberikan ruang kepada dia untuk berkuasa menjadi pejabat di negeri ini, yang rugi ya kalian. Jadi kalau kalian dimanfaatkan kayak gini dan kalian nggak sadar, bagi saya itu adalah sebuah kebodohan yang luar biasa gitu. Karena dalam rekam jejak Anies itu udah kelihatan kok gitu. Dia cuma manfaatin aja. Dari dulu memanfaatkan kelompok agama Islam gitu ya. Ya meskipun itu kelompok radikal. Sekarang yang dimanfaatkan malah kalian nih, kelompok Kristen gitu. Jadi ini soal ambisi dia pribadi dan kemudian melakukan segala cara demi tujuan-tujuan pribadinya gitu. Dan itu sudah kelihatan jelas. Dulu ketika kelompok 212 misalkan, ketika pimpinan-pimpinan demonstran yang dulu sangat loyal membela Anies dari aksi bela ulama, aksi bela Islam, jilid 1, 2, 3, mulai dari reuni 212, 411 dan sebagainya. Ketika pimpinan-pimpinan mereka terkena masalah hukum gitu ya. Apa yang dilakukan sama Anies? Gak ada. Ketika dia sudah jadi gubernur, sudah mantep dan nyaman di posisinya, dia nggak peduli sama kelompok 212 dan sejenisnya itu, yang dulu mati-matian mendukung dia. Nah kalian juga akan sama gitu. Kalau Anies punya kuasa, dan kemudian kalian dipersekusi sama kelompok pendukungnya Anies gitu ya, ya dia juga nggak akan peduli sama kalian, dia akan biarin aja itu. Jadi ya tolong dipikirkan lagi lah. Kalau kami orang-orang Islam yang anti dengan kadrun-kadrunista, anti dengan kelompok peminum kencing onta ini selama bertahun-tahun coba meluruskan pemikiran-pemikiran kadrun, dan kemudian hari ini malah dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa kalian malah memberikan ruang kepada Bapak Kadrun, itu kan menyedihkan sekali gitu. Kecewa saya, kecewa betul gitu. Itu gini ngapain saya bela-belain kalian gitu. Lawang kalian malah memberikan ruang dan peluang kepada
Bapak Kadrun. Kalau saya nggak akan rugi gitu. Saya orang Islam di Indonesia. Orang mau persekusi saya juga mereka pikir-pikir gitu. Nama saya Alifur Rahman tuh, susah tuh. Bahasa Arabnya bagus tuh. Artinya bagus gitu. Nggak main-main gitu. Nah kalau kalian yang dipersekusi nantinya gitu ya. Yang bela ini ya orang-orang biasa lagi nantinya. Nah sementara orang-orang yang punya kuasa, misalkan seperti Anies dan golongannya, ya mereka nggak akan diem aja, udah mapan di posisinya itu. Dan bagi saya juga pemikiran kelompok kadrunista ini itu adalah sebuah pemikiran yang harus kita blok. Bukan kita benarkan dan bukan kita berikan ruang atas dasar kemanusiaan, atas dasar cinta kasih dan kedamaian, enggak gitu. Oke lah, kita sedang Natalan, kita sedang menerima berkah damai Natal, kita bisa terima itu. Tapi tetap aja gitu, yang namanya politik, yang namanya ambisi-ambisi kekuasaan untuk kelompok tertentu, ini tetap harus kalian perhatikan betul gitu. Jangan sampai nanti apa yang kalian lakukan hari ini malah menguntungkan kelompok-kelompok yang selama ini membenci kalian. Dan selain itu, pemikiran-pemikiran kadrun ini itu adalah pemikiran dari orang-orang gitu ya, yang memang lucu gitu. Masa dia bilang kemarin yang di Bogor itu, masa dia bilang bahwa rumah ibadah ini, rumah pribadi itu nggak boleh digunakan untuk ibadah katanya. Padahal dalam agama Islam, orang-orang Islam gitu ya, kalau beribadah ya di rumah gitu. Jadi kalau kita mau sholat jemaah sama teman-teman misalkan, kan nggak apa-apa di rumah. Apa salahnya gitu. Dan orang Islam juga kan sering tahlilan, zikir bersama-sama, ngaji, malam Jumat manis bersama-sama gitu. Biasa aja kita. Kita beribadah ya di rumah pribadi. Boleh-boleh aja tuh, gitu. Jadi yang namanya kelucuan-kelucuan kadrun itu emang nggak ada batasnya gitu. Ya masa ajaran agama Kristen yang beribadah umat Kristen yang bilang nggak sah kelompok kadrun. Kan lucu gitu. Lucu. Lalu mereka nggak ngerti soal ajaran agama Kristen kok malah bilang nggak sah. Nah ini kelompok kadrun nih. Lah sama orang-orang kayak gini mau kalian beri ruang, mau kalian berikan peluang, ya rugi kalian. Dan soal cara Anies sekarang memanfaatkan kelompok Kristen gitu ya, dengan tujuan dia ingin mendapatkan suara dan diterima di Indonesia. Itu kan dulu juga sudah pernah dilakukan di agama Islam gitu. Yang bilang bahwa air itu turun dari langit ke bumi itu harusnya masuk ke dalam tanah. Itu sunatullah. Nah Ahok itu ngelawan sunatullah gitu. Karena Ahok itu kafir, karena Ahok itu nggak ngerti soal Islam. Ya memang nggak disebutin kayak gitu. Tapi narasi dan goals yang ingin dia capai ya kayak gitu. Menggunakan simbol-simbol agama gitu. Nah sekarang menggunakan simbol agama Kristen dengan nama baptis. Nah, masa kalian nggak sadar dengan ini sih gitu ya? Masa kalian nggak sadar sih? Ya semoga harapan saya yang mau membela Anies gitu ya dari kelompok umat Kristen itu ya nggak seberapa gitu ya, karena suka nggak suka umat Kristen di pendukung Anies itu juga ada gitu. Yang ikut 212 aja ada. Karena ada tuh orang Kristen ikut 212. Lucu gitu. Dan secara politik dan pribadi, apa yang dilakukan oleh Anies selama bertahun-tahun sebelum ini, itu benar-benar mengerikan. Sama seperti yang saya bilang di awal, seperti teman kita yang pacaran tanpa tujuan untuk menikah. Jadi cuma senang-senang aja gitu. Anies itu ingin berkuasa, menjadi pimpinan, menjadi gubernur DKI Jakarta misalkan. Ketika dia mendapatkan kekuasaan, dia nggak melakukan apa-apa. Yang dia pikirkan bagaimana dia mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi gitu. Dan itu yang selama ini itu jarang disadari oleh banyak orang. Sejak tahun 2013 misalkan ketika Partai Demokrat melakukan konvensi Capres Partai Demokrat, itu kan Anies ikut di sana. Meskipun nggak menang gitu ya, kalah sama Dahlan Iskan. Ikut dia. Nah ketika Demokrat tidak mampu untuk mencalonkan calon presiden sendiri gitu ya, dan Anies nggak punya peluang untuk maju di Pilpres 2014 lalu gitu ya, tiba-tiba dia langsung membelot ke Pak Jokowi. Di kelompok orang yang memang anti sekali dengan SBY. Membelot dia. Jadi juru bicara, bagus gitu. Ya karena kan ahli tata kata. Jadi juru bicara, cocok.
Kalau jadi pimpinan, jadi kepala daerah nggak cocok dia. Jadi jubir waktu itu 2014 cocok gitu. Akhirnya Pak Jokowi menang, kemudian dia diberikan jabatan menjadi Menteri Pendidikan. Tapi setelah itu, lagi-lagi ketika diberikan jabatan, dia nggak tahu mau ngapain, nggak kerja akhirnya. Hanya memikirkan soal jabatan yang lebih tinggi, soal capres-cawapres. Makanya kemudian dipecat sama Pak Jokowi. Setelah dipecat, Anies langsung membelok kepada Prabowo. Orang yang selama ini memang berseberangan dengan Pak Jokowi, memang menjadi lawan Jokowi. Gitu. Itu tujuannya apa kalau bukan soal ambisi pribadi? Dia belok aja langsung ke Prabowo. Setelah itu dia jadi gubernur DKI, nyaman di posisinya, dia lupa sama Prabowo. Dia nggak peduli sama Gerindra, dia nggak peduli sama Prabowo yang dulu mengangkat derajat dia dari pecatan menteri menjadi gubernur DKI. Dia nggak peduli itu. Karena dia mencari posisi sebagai capres. Nah, Nasdem mau, oke. Dia belok ke Nasdem tuh sekarang. Nanti Nasdem ini gitu ya. Ini naudzubillahi min dzalik, semoga nggak pernah terjadi gitu ya. Tapi kalau Nasdem ini nggak sadar gitu ya. Kalau sampai Anies jadi presiden, kemudian Nasdem menang pemilu misalkan, atau nggak menang sekalipun, misalkan jadi nomor 4, nomor 3 katakanlah seperti itu. Atau Nasdem ini menjadi partai yang lebih baik, tambah besar nantinya gitu suaranya gitu ya. Karena Anies menang gitu ya. Naudzubillahi min dzalik sekali lagi gitu ya. Ini Nasdem nggak sadar gitu bahwa apa yang pernah dilakukan oleh Anies kepada Demokrat, Gerindra dan Pak Jokowi itu adalah pengkhianatan yang sangat-sangat jelas sudah pernah dia lakukan. Nah, kalau nanti Nasdem ini jadi besar, Anies jadi presiden, naudzubillahi min dzalik, jadi pimpinan misalkan gitu ya. Ini nggak menutup kemungkinan bahwa Nasdemnya sendiri akan dicaplok sama Anies. Dan itu sudah pernah dilakukan sama SBY dan Demokrat gitu. Sekarang kan Demokrat jadinya jadi partai keluarga gitu. SBY jadi Dewan Pembina gitu ya. AHY jadi ketua, wakilnya Ibas. Sudah pernah terjadi gitu. Nasdem bisa bernasib sama seperti itu. Kalau memberikan peluang kepada Anies untuk menang, untuk berkuasa gitu. Ketika dia punya kesempatan, dia akan ambil itu. Nah, ini Surya Paloh sadar atau enggak? Memelihara bahaya yang sebesar ini. Gitu. Jadi, ini bukan cuma soal toleransi, bukan soal intoleransi, bukan cuma kelompok radikal, bukan cuma soal ambisi pribadi seorang Anies Baswedan yang sangat-sangat mengerikan sekali itu. Tapi ini soal Indonesia juga gitu. Ngapain negara yang sebesar ini, seindah ini, semewah, sekaya ini gitu ya, mau diserahkan sama orang yang tujuannya gak jelas. Yang cuma pengen pacaran, ya pacaran aja, cuma menikmati aja gitu. Gak punya tujuan untuk kemajuan, gak punya tujuan untuk hidup selamanya dengan hidup yang lebih baik gitu. Ngapain kita biarin negeri ini diserahkan kepada orang-orang kayak gini? Ngapain gitu? Jadi buat umat Kristen gitu ya, coba dipikirkan ulang deh. Kalau kalian ngedukung Anies gitu, dan kemudian dia berkuasa, yang rugi kalian. Yang rugi kalian. Kita mah gak rugi. Kita berani ngelawan kelompok radikal itu. Tapi kalau kalian dipersekusi, siapa yang mau belain? Teman-teman kalian. Anies. Omong kosong lah itu. Jadi ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.